Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dari video ini kita semua bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan kebermanfaatan. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Masya Allah. Allah tidak akan menurunkan azab kepada sekelompok orang di tempat itu. Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad berada di sana. Sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad berada di sana. Maka jika kita ingin hidup kita ini senantiasa dalam pemeliharaan Allah, terhindar dari azab Allah, murka Allah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan. Dengan cara apa? Perbanyak ingat, perbanyak kenal, perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukankah Nabi Muhammad itu telah tiada, telah wafat? Maka ini kurang tepat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau mengatakan orang yang berjuang di jalan Allah itu terbunuh di sana itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tapi engkau yang tidak sadar, tidak bisa merasakannya. Kalau orang biasa tapi dia terbunuh dalam memperjuangkan agama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, dia tidak dikatakan mati, tapi dia ahya, hidup. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dan bagaimana dengan para nabi yang menginfakkan setiap detik per detik dalam hidupnya untuk memperjuangkan agama Allah? Maka para nabi itu dan Nabi Muhammad SAW tidak kita katakan wafat. Ia hanya berpindah alam. Yang dulu alam dunia, sekarang alam ruh. Tapi ketika alam ruh itu, justru di sanalah Nabi Muhammad mampu mengunjungi semua umatnya. Barangkali ketika berbentuk jasad, jasadnya berada di Mekah, Madinah. Tapi ketika menjadi ruh, Nabi Muhammad bisa mengunjungi semua umat di seluruh dunia. Maka saya kurang srek kalau dikatakan Nabi Muhammad itu udah tidak ada, udah wafat. Nabi Muhammad itu selalu ada. Dan kalau dalam perenungan diri pribadi, Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya akan tersebar di seluruh dunia hingga dia adalah ruh yang bisa mencari umatnya kemanapun. Dengan cara apa kita menghadirkan? Berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus ta'zim kepada Nabi. Nanti dikatakan mengkultuskan. Orang yang mengatakan karena kita memuliakan Nabi kita mengkultuskan, itu keliru. Orang yang mengkultuskan, mengatakan Nabi itu adalah Tuhan, kita tidak. Kita tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan Allah pun memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Ada seorang ulama berkata, ala ta'lamu, tidakkah engkau mengetahui, annallaha azza wa jal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu lam yunadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ismihil mujarrad. Tidak pernah di dalam Al-Quran dalam konteks menyeru memanggil Nabi Muhammad menyebut namanya langsung. Semua nabi itu disebut namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di jannah, di surga. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan, anakmu itu bukan keluargamu. Ihbit ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakat.
Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kami beri kamu kabar gembira dengan lahirnya seorang anak bernama Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Ya Musa la takhaf. Ya Isa bin Maryam, uzkur ni'mati alaika wa ala walidatik. Bagaimana semua nabi itu disebut namanya. Tapi ketika konteks memanggil ya, ketika memanggil Nabi Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istrimu, pada perempuan-perempuan, anak-anakmu dan seluruh perempuan-perempuan yang beriman. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya ayyuhal muzammil, Masya Allah. Ya ayyuhal muzammil, Nabi Muhammad, wahai engkau yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah walaupun sedikit di tengah malam. Ya ayyuhal mudassir, Masya Allah. Wahai ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nabi Muhammad dipanggil Toha. Tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran untuk membuat ragu. Yasin, wahai Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Engkau benar-benar seorang rasul, wahai Yasin. Makanya dalam selawat itu, ala toha rasulillah. Kata Nabi Muhammad, ana toha, ana Yasin. Itu juga nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi yang lain disebut namanya, sedangkan Nabi Muhammad disebut dengan nama yang lembut. Kalaupun menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, itu bukan pada konteks memanggil, melainkan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad seorang Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah. Coba. Tidaklah Muhammad bapak dari seorang di antara kamu, yaitu Zaid bin Harisah, melainkan dia adalah Rasul dan wa khataman nabi, dan penutup para nabi. Maka kita sebagai umat sudah sepatutnya memuliakan, menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan sebutan-sebutan yang mengagungkan Nabi Muhammad. Maka dengan itu semoga kita semua terpelihara dan dilindungi dari keburukan-keburukan yang hampir menimpa kita, tapi Allah tunda karena kita menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Barangkali ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.